dan juga para undangan. Saya merasa senang karena ya ketika diberitahu umat Romo nanti tanggal sekian bisa datang misa di lingkungan Santo Petrus. Dan bersamaan itu sesuai dengan harapan, ya, harapan saya yaitu selama bulan Agustus ini, mulai awal sampai akhir, saya mengisinya dengan misa dari lingkungan ke lingkungan atau dari wilayah ke wilayah bila bergabung, bahkan ada yang rayon, tidak ada yang salah. Seperti tadi dalam kata pembukaan, ya saya merasa bahwa kehadiran saya sejak tahun 2016 itu minimal bagi saya. Saya memetik buah kehidupan, menikmati buah kehidupan, buah dari pelayanan, buah dari kebersamaan, buah dari kehidupan bersama sebagai gembala dan sebagai umat di Paroki Salib Suci, termasuk lingkungan Santo Petrus. Memang disadari bahwa Romo bertemu umat itu hanya waktu bisa tutup peti, minyak suci, apa mana? Pokoknya kegiatan-kegiatan pelayanan, umumnya bertemu, berpandangan, walaupun dalam doa dan misa. Yang menarik buat saya adalah walaupun saya tidak mengenal nama satu persatu, ya, tidak akan hafal 6.400 orang ini, tetapi minimal wajah-wajah familiar. Sebagai Romo yang bertugas, saya wajahnya saya kenal, wajah. Oh, ini umat saya, gitu. Tapi kalau umat pasti kenal. Oh, dan Romo Gebi yang ireng itu. Alah. Ini Bapak Ibu. Ya. Kembali ke bacaan tadi. Yang terbesar, saya mengambil tema misa kali ini, yang terbesar. Siapa yang terbesar dan siapa yang layak? Sebagai manusia, sebagai Romo, sebagai umat, kita semua memiliki potensi layak dan menjadi terbesar. Terbesar dalam konteks bukan jadi presiden atau tidak. Terbesar dalam konteks kehidupan, kebaikan, menghayati kebenaran, menjadi yang terbesar dalam berbuat baik, menjadi yang terbesar dalam menghormati sesama, menjadi yang terbesar dalam mengapresiasi pelayanan orang lain, menghormati tangga dan keluarga. Ketika segala sesuatu yang kita lakukan seturut kehendak dan perintah Yesus, kita pasti mendapat sebutan itulah yang terbesar. Nah, mengapa Yesus bertentangan dengan yang terbesar itu? Dia mengambil simbol anak kecil. Anak kecil. Pasti Bapak Ibu yang punya anak kecil tahu. Anak kecil itu dia tidak mau repot. Yang penting ada makan, dia makan. Kalau lagi kecewa dia nangis, misalnya begitu. Hidupnya begitu aja. Mau menikmati saja tanpa ada beban. Mau tidur, misalnya, mau makan, bangun, mau jalan, main. Itu anak kecil. Beda dengan saya atau kita yang sudah dewasa. Yang dewasa itu pikir, oh besok saya makan apa ya? Kan itu orang yang sudah dewasa. Anak saya sekolah enggak? Saya begitu. Gaji karyawan saya bisa bayar enggak? Misalnya, bagi yang di perusahaan. Beda apa yang ada dalam pikiran dan hati anak-anak dengan orang besar. Nah, maka
Mengapa Yesus mengambil anak kecil dalam menjelaskan arti yang terbesar dan yang layak di mata Tuhan? Saya berkeyakinan dan kita semua ini, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, sudah menjadi yang terbesar. Ya, kalau tidak menjadi yang terbesar, biasanya anak-anak. Ya, anak-anak bisa kuliah, anak-anak bisa akhirnya mendapat pekerjaan. Kalau direnungkan secara baik, tanpa kita menyebut diri kita yang terbesar dan layak, tapi peran menjadi yang terbesar dan yang layak, pantas di mata Tuhan, telah kita jalani dalam banyak bentuk. Itulah yang dimaksudkan dengan yang terbesar. Yang terbesar dalam arti melakukan segala yang baik, yang benar, yang pantas, yang layak di mata Tuhan. Maka label itu harus menjadi milik kita. Ya, anak-anak kecil kan tadi dia bebas dari segala kepentingan tadi. Dia polos, suci murni, dia mau. Nah, itu yang gambaran itu. Kalau suasana hidup layaknya seperti itulah. Nah, dalam konteks orang besar adalah mereka-mereka yang hidup tanpa ada beban apapun, yang melakukan segala kehendak dan perintah Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang baik. Ibu dan bapak, saudara dan saudari. Itulah sekilas tema. Ya, yang tadi ada penjelasan lain. Yesus mengumpamakan ada 100 ekor domba. Lalu satunya hilang, 99 aman-aman saja. Pasti saya yakin kalau yang peternak itu tahu, satu saja hilang dia sudah bingung. Sementara yang aman-aman, ya di kandang, tidak perlu repot kan. Satu saja hilang, sudah bisa mengganggu suasana hati. Nah, itu yang mau disampaikan bahwa untuk menjadi layak, untuk menjadi pantas, cara tadi yang dipakai Tuhan. Lalu dengan kata bertobatlah. Ya. Sebagai manusia, Romo dan kita semua ini tidak pernah kebal atau bebas dari kelemahan manusia, kesalahan dan dosa. Potensi untuk salah itu pasti ada. Ketua lingkungan bisa salah, gitu. Bapak dan ibu bisa juga, ya, ada kesalahan, ada kelemahan manusia. Anak-anak juga demikian. Tetapi ketika setiap orang memiliki kesadaran baru untuk memperbarui diri dan kembali mengambil sikap hidup seperti ibarat anak kecil yang tanpa ada beban apapun, polos, suci, murni, maka disitulah letak kita kembali ke seluruh kehendak Tuhan, atau dalam bahasa lain kembali ke fitrah, seluruh ciptaan, seluruh kehendak Tuhan. Ya, kembali ke ya, maksud saya pamit. Pamit bukan besok saya jalan, tidak. 2016 saya masuk sini. Masuk awal tahun saya masuk baru ke Salib Suci. Senang ke Salib Suci. Layaknya di tempat-tempat lain juga di Salib Suci ini, sebagai seorang imam saya memiliki pandangan yang amat positif. Positif dalam arti begini, kapanpun dimanapun saya bertugas itu adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak pribadi. Yang saya ajarkan, yang saya khotbahkan tentu adalah kehendak Tuhan, bukan mengkhotbahkan diri sendiri. Ya. Itulah para pengkhotbah atau orang yang pernah memimpin, para pemimpin yang memimpin, itu salah satu ketakutannya itu, apakah saya yang keluar dari mulut ini, itulah yang kulakukan. Itu menjadi ya, selalu berpikir semoga tidak keluar dari. Ya, pernah kami jalan-jalan dengan mobil, lalu tabrak.
Saya kan penumpang, bukan saya yang nyetir, tapi yang nyetir ini menabrak orang. Lalu orang yang kami tabrak itu bersepeda, ya sepeda yang sepeda dulu ya, cadul. Jadi untuk tidak terpelanting tetapi cepat rem dan gilas lagi. Badannya gede, obesitas ya, mestinya lebih gede dari saya. Angkat saja, saya dengan seorang bapak angkat. Biasa kalau kita angkat orang yang masih bernapas lebih ringan dengan angkat orang yang sudah itu lebih berat. Iya. Lalu padahal dalam rombongan saya itu ada banyak romo. Tapi romo yang lain semua lari ke pinggir. Takut nanti dikebuk orang. Cuma saya dengan bapak ini angkat, maksudnya angkat masuk lagi di mobil bawa ke rumah sakit. Tapi romo semua lari ke pinggir, nonton dari jauh. Lalu setelah bawa ke rumah sakit saya, kenapa nonton tadi? Tidak membantu angkat ini. Apa yang memang kata dugaan saya benar? Woi nanti orang datang masih bunuh kita karena kita yang pelaku. Nah, saya kaji dengan nada kelakar. Baik kalau khotbah dan kasih itu, wah berapi-api. Ya benar, itu mengajar tentang kebenaran itu berapi-api. Tapi ketika berada dalam situasi ini belum tentu melakukan sesuatu yang berada dalam ya di situasi belum tentu. Mau memikirkan nyawa orang atau memikirkan nyawa diri sendiri. Begitu. Tapi ya contoh hanya mau mengatakan bahwa itulah sebagai manusia kita memiliki apa yang seperti tadi. Bisa juga saat-saat tertentu kita mau menyelamatkan diri. Ya, bisa jadi di lingkungan kita banyak orang yang mungkin perlu dibantu, ditolong, tetapi bisa jadi lupa. Ibu dan bapak, saudara dan saudari, kembali ke soal yang terbesar dan yang layak. Ya, menjadi layak dan menjadi yang terbesar bukan karena prestise pribadi, bukan karena prestasi pribadi, tetapi lebih soal pelayanan di mana kita hidup. Siapapun kita, dimanapun kita, ketika semua kita memberi arti bagi hidup kepada orang lain, disitulah letak kita menjadi yang terbesar. Kita menjadi orang yang layak. Yang terbesar dimaksudkan adalah orang-orang yang telah menempatkan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan sebagai tindak tanduknya dalam hidup. Dia menjadi terbesar di mata Tuhan. Marilah Ibu dan Bapak, Saudara dan Saudari. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah membuat saya hidup di salib suci. Oh iya benar. Sudah membuat saya merasa bahwa saya enjoy dengan tugas saya selama 7 tahun. Semoga 7 tahun mungkin inilah Romo Gemi. Kelihatan ire, kalau nggak senyum bahaya. Wow. Karena kalau nggak senyum kan serang katanya. Lebih baik banyak senyum. Tapi di balik itu yang lebih penting adalah soal layak dan pantas melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak umat telah melakukan banyak hal. Tidak hanya saya alami, tapi saya yakin banyak orang lain mengalami. Oleh karena kehidupan kita dalam banyak bentuk yang bisa kita berikan, yang kita bisa bantu, mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan sapaan, mungkin dengan materi atau apapun namanya, tetapi ketika dilakukan dengan tulus, ikhlas, disitulah yang terbesar dan pantas di mata Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.